Halo. Ya ini program terbaru dari channel aku, ngalor ngidul asmara. Wah. Jadi ini kemarin tuh hari Sabtu sama yang di belakang tentang Yang di LDR. LDR. Expert banget dia. Iya, expert banget. Keren. Sekarang gua bersama Bapak Firman. Halo. Kenalan dulu dong. Firman NPM 11 Enggak usah pakai NPM, kan gak ada yang tahu juga. Jadi kita bakal ngalor ngidul asmara gitu. Temanya ini untuk episode kali ini tentang CLBK. Wow. Wah, itu tadi gak di briefing nih. Gak ada. Konteksnya nih. tidak ada briefing tentang CLBK yang cinta lama belum kelar gitu, Pak. Oh. Jadi yang sempat putus terus kembali lagi. Oh gitu. Karena mungkin banyak di luaran sana yang seperti itu dan saya juga pernah merasakan itu. Iya. Jadi gimana Pak? Menurut apa Bapak tuh CLBK tuh kayak gimana sih? Menurut saya, menurut aku, hai CLBK mungkin ada beberapa orang yang katanya mengharamkan sih. Kayak ya udah kalau putus aja udah. Iya, kadangnya kan biasa kayak lu kan udah tahu kalau muter balik tuh ntar endingnya kayak gimana, bakal sama gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Tadi ketawa. Ya, mungkin kalau di di posisi saya gitu ya waktu itu emang bahasanya saya juga pernah sedang mengalami banget. Sekarang ya kan sekarang kan Bapak nih CLBK nih ya kan. Karena memang udah resmi mah. Tidak ada yang salah sih ketika mungkin kita ingin memulai suatu hubungan lagi dengan orang yang mungkin lama dan ingin bukan merubah ya, mungkin ingin melanjutkan sesuatu. Jadi kita tuh memang tidak tahu sebenarnya kenapa orang itu yang mempunyai hubungan tuh bisa putus sebelumnya. Apakah memang ada yang sebenarnya bisa diselesaikan, gitu kan? Bisa diselesaikan. Ayo sini gabung. Terus? Atau mungkin ada yang memang belum beres. Gitu. Makanya tadi cinta lama belum kelar. Iya, kan kalau di luar sana kan cinta lama bersemi kembali. Bosen lah. Cinta lama belum kelar. Belum berarti kelar. ya kebetulan memang posisinya waktu itu ada yang belum kelar. Oke. Jadi kenapa alasannya Balik lagi? Karena harus ada yang dikelarin. Jadi kalau udah kelar udah putus lagi? Iya dong. Bukan begitu. Canda saja. Ya, jadi memang mungkin ada beberapa alasan ya. Kita ngobrol dari sisi manusiawinya lah ya. Oke. Di sebuah hubungan. Ketika ada salah satu pasangan yang mungkin mengambil keputusan, kita udahan. Udahan ya, bukan break up. Iya. Hey, udahan ya, langsung udahan gitu. Iya. Nggak ada break-breakan ya. Mungkin tanpa didasari pertimbangan Atas emosi kali. Atas mungkin apa yang dia lihat, dia langsung mengambil kesimpulan. Iya, jadi kayak berasa mikir kita udah nggak bisa bareng lagi nih. Nggak bisa bareng lagi karena bla 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 dan segala macam. Tapi itu di kondisi-kondisi tertentu ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan di kondisi saya emang agak berbeda karena berhubungannya bukan. Bentar, ini coba pelanin dikit dong. Karena hubungannya di hubungan saya waktu itu bukan cuman saya dan dia gitu, tapi udah memang jatuhnya udah masalah keluarga juga. Udah lebih mendalam ya. Iya. Dikira tuh bukan saya sama dia tuh ada yang lain lagi. Bukan ada lebih mendalam itu. Ya. Makanya kan kita kalau misalkan ngelihat dari berbagai hubungan, kenapa ada yang ini udah balikan udah putus balikan lagi. Ya itu karena mungkin didasari dari hal-hal kecil yang memang belum sempat dibereskan, ingin dibereskan. Siapa tahu bisa melanjutkan. Nah, benar. Ternyata kalau misalkan ternyata ketika mencoba untuk bahasanya mungkin mediasi. Bahasa kampus banget sih. Tabayun. Mediasi dengan seseorang yang ingin diajak untuk kedua belah bersama. pihak. Dan akhirnya mungkin masalah satu persatu diberesin. Akhirnya bisa. Dan intinya adalah komunikasi itu sangat penting, bro. Itu
Jadi kalau misalkan bahasanya kita berhubungan sama orang tapi cuman kayak tahu senangnya doang, nggak pernah ngasih tahu feedback kamu maunya seperti apa, itu bakal bisa jadi apa ya, bumerang sendiri di hubungan tersebut. Kalau senang terus maunya ya harusnya ada gitu. feedback kayak gitu, harusnya kan? ada feedback. Jadi apa-apa hal-hal kecil itu harus diperhatikan dan diobrolin gitu. Contohnya kayak gimana tuh, Pak? Contohnya kayak apa? ya misalkan kayak apa ya, kadang kita di suatu hubungan tuh ada masa-masanya mungkin memaksakan keadaan. Kayak misalkan kita nggak bisa tapi bilangnya bisa. Oke. Nah, Mau pergi nih ceritanya. Ya apapun itulah ya. Nah. Bisa tapi bilangnya nggak bisa tapi bilangnya bisa. Tapi dibisa-bisain lah. Dibisa-bisain. Akhirnya kayak jadi Topeng. ngerasanya si pasangan ini, dia selalu bisa nih. Guys, Pas giliran ada buat gua gitu. giliran ada hal yang memang nggak bisa, si pasangan ini marah segala macam. Nah itu tuh hal yang harus diobrolin. Jadi kalau memang nggak bisa, kita harus beri pengertian. Jadi kasih alasan terbaiknya. Alasan terbaik. Jadi nggak usah yang ngebela-belain. Jadi harus mengorbankan ini demi satu orang yang belum tentu menjadi masa depan. Edan. Itu potongnya nanti. Kenapa gitu? Jadi ya maksudnya ya namanya hidup mah kan nggak semuanya tentang pacar terus gitu. Jadi gini, ada bahasa kalau misalkan kita sedang menjalin asmara itu, setiap updatean kita itu bukan tentang kamu doang kok. Ada yang lain ya? Ada yang lain. Teman. Ya, sahabat. Jadi ya? dunia ini bukan tentang kamu doang gitu. Sekarang yang jadi masalah tuh yang nggak bisa gabung. Ini kenapa ada pertanyaan apa kok? Enggak. Yang nggak bisa bilang tidak tuh kalau lagi asmaran mungkin ya. Ini sempat diobrolin juga sama beberapa teman bahwa emang ketika cowok lagi kasmaran, susah bilang tidak ya? dia bakal emang bener susah bilang tidak. Itu tuh kayak manusiawi gitu. Kayak manusiawi. Ya cowok memang seperti itu gitu. Karena dia bakal melakukan hal apapun demi yang dia cinta, akan membuat dirinya senyaman mungkin melakukan itu. Padahal kan dalam hati nggak ada yang tahu juga ya. Iya, kalau misalkan terus-terusan akhirnya kayak dia bahasanya kayak baik lagi mengorbankan sesuatu hal-hal yang mungkin sebenarnya tadinya penting. Akhirnya dia ngebelain buat satu orang yang belum tentu bakal ada feedback baik buat kitanya. Iya. Jadi emang gitu. Maksudnya wajar kayak gitu, maksudnya laki-laki yang selalu mengusahakan apa-apa bisa. Wajar, tapi memang kita harus harus benar-benar bisa berpikir jernih lagi. Kan katanya cinta ini kadang-kadang tidak ada logika. Tidak ada logika. Kita harus bisa ngejaga berpikir yang memang ini tuh pantas dilakuin, itu enggak gitu. Ini masih wajar dilakuin, itu enggak. Jadi jangan dibutakan. Jadi kan gini, banyak kan maksudnya di luar sana gitu. Ya entah di lingkungan kita atau teman-teman kita atau di luar sana juga yang sangat terbutakan oleh cinta. Ya kan maksudnya kayak apapun dibelain. Pokoknya gue harus sama lu. Gue nggak bisa sama teman gue. Udah yakin banget kayak kita tuh besok bakal nikah gitu, seolah-olah kayak gitu. Nah menurut Bapak tuh yang kayak gitu kayak gimana? Maksudnya apakah itu wajar atau emang tidak, atau emang bisa dimaklumi tapi harusnya sewajarnya sih? Harusnya nih ya, kalau misalkan kita berpikir kita mungkin sedang tidak ada di posisi yang seperti itu mungkin sekarang. Ya kalau misalkan kita dengar hal seperti itu, kita bilangnya yang wajar-wajar aja. Tapi nggak menutup kemungkinan saya pun juga pernah di posisi seperti itu, tapi tidak sampai berlebihan seperti itu. Yang memang benar-benar kayak aku ada buat kamu terus-terusan tiap hari. Nggak bisa yang harus 24/7 bahasanya. Gitu. Itu menurut saya nggak wajar. Kita nggak punya waktu sama yang lain. Ya, privacy buat ke teman-teman, buat diri sendiri. Me time lah bahasanya. Jadi nggak ada dikit-dikit mungkin harus ngehubungin. Kalau nggak dihubungin langsung
Gitu. Iya kan Gitu maksudnya sih. di luar sana kan banyak banget yang kayak Banyak, gitu kan. Ya entah di lingkungan kita atau di sekitar kita gitu kan, maksudnya banyak ya, kita nggak bisa memungkiri lah Tidak bisa teman-teman memungkiri. yang seperti itu gitu. Iya. Ya berarti harusnya sih sewajarnya aja gitu ya. Sewajarnya aja, tapi memang nanti mereka akan belajar seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur. Dewasa itu bakal bersikap. Dewasa itu bersikap. Jadi dewasa itu bukan karena umur juga sih, tapi memang dari sikap. Pengalaman juga ya. Kalau menurut aku nih, dewasa itu dilihat dari bagaimana kita sudah bisa mempertimbangkan sesuatu dalam suatu hubungan. Ya contohnya kayak tadi, jadi memang benar-benar harus perasaan-perasaan, logika. Kalau bisa 50%. Kalau cewek nih, dia 100 perasaan. Mungkin ada yang pakai 90, 10-nya logika. Perasaannya lebih masih lebih dominan. Lebih dominan. Nah, kalau misalkan bisa, ini mah kalau bisa ya, karena kita nggak bisa sama ratakan sifat seseorang. Emang ada yang ngebela-belain, ada yang cuek gitu kan, kayak gitu-gitu. Beda-beda lah. Jadi ini maksudnya ini menurut saya pribadi, ya itu kita kalau bisa harus seimbang. Tapi kadang-kadang ada di momen tertentu itu tidak akan seimbang pasti. Pasti Gitu, ada bersenggolan dikit. Ya pasti ada yang kayak, ini kan nggak bisa. Tapi kayaknya harus nih kayak gitu. Jadi memang pasti bakal ada debat di dalam diri. Jadi kayak emang gitu. gimana kitanya harus memanage diri juga. Ya itu makanya tadi kalau seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur, pasti nanti ya bakal ngerti orang-orang yang mungkin tadinya dia ngelakuin hal itu buat seseorang yang dia sayang, tapi ya maksudnya tidak harus berlebihan. Karena kalau saya mikirnya gini, selama dia belum jadi siapa-siapa, haknya kita yang masih punya. Kita nggak harus semuanya buat dia gitu. Nggak harus semuanya buat dengerin. dia. Maksudnya kita manusiawi, kita menyukai seseorang, kita akan bela-belain. Itu sangat manusiawi, nggak ada yang salah. Kadang orang tuh malah akan bisa hilaf lah karena hal-hal seperti itu. Tapi ya itu, selagi hak kita itu untuk bersama dia tuh belum sampai ke tahap itu. Benar. Jadi masih ada batasan-batasannya. Makanya kenapa makanya tadi baik lagi kenapa saya bilang ya dewasa itu ya ketika kita udah bisa mempertimbangkan sesuatu. Contohnya kayak kita misalkan sudah berhubungan dari mungkin dari kuliah, terus udah mulai ke tahap yang memang sama-sama dapat kerja. Nah, udah mulai serius lah. Udah mulai serius, apakah nanti kita pertimbangannya gimana nih, kita udah saling kenal. Kita bisa mempertimbangkan ini sifat dia, kita mau nerima nggak? Keluarganya gimana nih sama kita? Kan faktornya banyak ya, maksudnya bukan si orang itu juga, jadi, keluarga juga. Dan nggak bisa kayak yang cuma sekedar tadinya mungkin berdua doang nih, aku sayang kamu, kamu sayang aku. Akhirnya udah berjalan bertahun-tahun tuh. Kita jadi ngelihat keluarganya, kita jadi lebih sering banget sama sifatnya. Nah, pertimbangannya adalah mau nggak lu dengan menerima sifat itu yang ada, baik buruknya dia, sampai nanti barang-barang yang benar-benar 24/7 beneran. Kalau itu kan maksudnya bahasanya udah legal lah. Ya itu udah legal. Mau nggak? Nah makanya dari situ yang pertimbangan. Jadi nggak ada tuh yang memang kayak benar-benar cuman sekedar ya udah aku sayang gitu. Ya semua juga seperti itu pasti gitu. Juga gitu. Nah, seperti itu. Tapi memang kita ngelihat ya mungkin dari keluarganya apakah nerima kayak gitu. Karena ada yang beberapa kandas karena masalah keluarga juga. Iya, ada beberapa gitu. juga. Nanti juga ada satu episode yang bakal tentang keluarga, kayak gitu tentang mungkin juga ada agama. Ya, masalah ya kan? Kadang kan ada juga yang maksudnya yang percayaannya ada mungkin yang ya udah nikah beda agama ya udah, ada yang harus seagama gitu, gitu. Nah, kita balik lagi ke masalah cinta lama yang belum kelar nih. Ya udah kemana-mana ya kan. Enak gak sih CLBK tuh? Nggak, maksudnya gini. Gue pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya endingnya tetap aja. Jadi kayak bener banyak orang yang bilang kan kayak buat apaan sih lu balikan lagi sama mantan kalau udah tahu endingnya aja lu bakal kayak gitu ya kan. Cuman kan ini kan beda nih karena mungkin lo udah ke tahap yang lebih serius dan karena mungkin balikan juga karena ada faktor yang serius juga gitu, bukan yang cuma main-main doang. Jadi kalau menurut saya enak CLBK. Pertama, kita jadi bener-bener bisa menyelesaikan masalah satu persatu, nggak lari. Itu misalnya poin pelajarannya. Jadi kenapa orang tuh kayak bisa jadi stres dan segala macam itu karena ada hal-hal yang mungkin belum beres, kayak gitu loh. Nah,
saya maksudnya kan CLBK sama dia. Tahu kamu? Ya itu karena memang Nonton nggak? Enggak, ya tahu misalkan dikasih gitu. Ya karena memang kita bareng-bareng buat ngobrolin. Oke. Gitu loh. Baik buruknya Dan ngobrolin terus misalnya ya masalah-masalah yang lain lah ya. Gini, ketika CLBK itu harus ada keputusan kedepannya seperti apa. Jadi kenapa ada orang yang CLBK mah bakal seperti itu terus endingnya? Kita rubah endingnya. Kita bikin ending yang lain. Kalau misalkan kayak cuman sekedar ya aku bakal berubah bla 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 bla, itu yakin pasti bakal begitu. Nggak akan berubah. Jangan memaksakan keadaan seseorang itu untuk berubah gitu. Kalau saya sih begitu ya. Kalau misalkan ya orang-orang lain mungkin ada yang maksain dan nggak terima, oh orang ini nggak bisa berubah, ya udah. Orang itu punya kapasitas tersendiri dalam menerima sifat seseorang. Oke. Ya misalkan saya kapasitasnya udah mentok di 100%. Oke. Ya mungkin bakal bisa aja benar-benar udah gitu. Nggak akan mau benar-benar balik. Tapi kalau misalnya kita masih bisa bahasanya nge-breakdown. Oh dia tuh begini karena begini. Jadi semua itu masih bisa kalau memang itu ada alasannya. Gitu. Nah, dan kayak tadi emang harus kitanya sendiri yang bikin endingnya mau seperti apa nanti. Jangan disamain lagi. Sama aja bohong. Makanya kenapa suka yang balik lagi atau enggak baca buku yang sama endingnya sama aja. Iya kan? Ya kalau misalkan masalah endingnya bakal sama dan segala macam berarti memang itu udah jelas-jelas bukan jodoh. Meskipun kita udah memang berusaha. Ya. Karena saya yakin kalau misalkan kita berhubungan dengan seseorang dan sama-sama berusaha, kan katanya jodoh udah ada nih. Udah ada yang ngatur. Nah, tapi kalau misalkan kita ada niat baik, ya jodoh itu mungkin udah diatur gitu. Iya. Udah diaturnya memang sama itu gitu. Cuman kitanya nggak ngeh aja. Ya, kita nggak ngeh aja gitu. Oke. Tapi maksudnya apakah berarti selama Bapak ini putus dari pas putus itu berapa bulan, Pak? Apanya? Bisa belum balikan? Dari putus nih. Putus. Terus buat balikan itu jangkanya berapa bulan? Lama. Kurang lebih berapa bulan? Setahun lebih itu. Setahun lebih. Maksudnya? Nah, setahun lebih itu ada kondisi di mana kalau di hubungan saya masih berhubungan. Jadi nggak yang lost. Oh, jadi emang putus baik-baik. Putus baik-baik, masih berhubungan. Nggak bermaksud ngelihat perkembangan kayak dia bisa berubah nggak ya, nggak kayak gitu. Tapi memang seiring berjalannya waktu, ya gimana ya? Kayak gitu. Berarti maksudnya selama si putus itu kan berarti kan udah setahun tuh. Itu kan mikir dong selama ini kan? Iya, mikir. Dan maksudnya jadi kayak nggak awalnya emang ada niat balikan, enggak kan? Nggak ada. Apa pas putus kayak antar juga balikan? Nggak ada kan? Kayak cuman yang memang lebih ke ya udah deh ini dipikirkan dulu, terus apakah emang nanti ini tuh bisa diberesin atau enggak? Karena memang bener-bener kompleks aja gitu permasalahannya. Nggak cuman sekedar kayak yang kamu nggak ngabarin, nggak bukan seperti itu, bukan seperti itu. Tolong digarisbawahi, nggak cuman kayak kamu nggak ngabarin, terus kamu nggak ngasih hadiah, enggak. Bukan bro. Jadi kan konteksnya lebih dalam lagi kan? Ini lebih dalam lagi. Ada masalah orang tua, keluarga dan sebagainya gitu loh. Dalam masalah kayak jarak dan pekerjaan, pertimbangan segala macem. Boleh. Misalnya ada yang nonton, terus nonton ini ngarepin kalau misalkan yang balikan tuh masalahnya karena sifat, udahlah jangan nonton. Ya, ini bukan masalahnya kompleks. Masalahnya kompleks. Karena kan maksudnya bersangkutan dengan orang tua dan keluarga satu sama lain gitu. Jadi memang ternyata tadinya saya pikir ya ini ya udah sekalinya ada masalah sama keluarga, udahlah ini kayaknya nggak akan ini. Akhirnya saya coba buat ngobrol sama dia lagi dan buat ngobrol dengan apa nih harus diperbaiki gitu ya? Apa nih harus diperbaiki? Kita coba kita bahasanya di data dulu deh, di breakdown kesalahan kemarin pas putus teh apa gitu. Ada yang bisa nggak, ada yang ini nggak, ya udah akhirnya sama-sama kayak ternyata kayak gini ya kalau diobrolin. Nah itu baik lagi komunikasi ya. Makanya masuk FISIP Unpad.
Berarti harus ada komunikasi di dalam situ ya. Dan kita juga gini, kita nggak bisa maksain pasangan kita harus bisa jadi lawan bicara yang baik terus. Tuh, dengerin. Gitu. Karena nggak semuanya masuk jurusan ilmu komunikasi dan punya komunikasi yang baik. Nah, gitu loh. Yang bukan komunikasi juga ada yang bagus. Iya, ada komunikasinya gitu. baik. Nggak mesti masuk jurusan komunikasi karena juga. makanya itu harus memang apa ya, hubungan tuh nggak cuma sekedar kitanya doang yang dapat feedback, dianya juga gitu loh. Kalau misalkan kayak kamu nih nggak bisa diomongin gitu, kita nggak bisa maksain. Kayak ada yang orang mungkin harus menyelesaikan masalah di hari itu karena mungkin besoknya kepikiran segala macam. Ada yang mungkin ya udah dia nanti marah, dulu deh, di hold dulu gitu. Di hold dulu, akhirnya nanti kita bakal bisa nyelesainnya baik-baik. Kayak gitu. Itu biasanya Mang Deden tuh. Ada momen-momen yang memang harus kita lihat juga. Nggak bisa kita ngikutin maunya kita, egonya kita. Berarti kan maksudnya di saat kita sudah membuat suatu keputusan, berarti kan ini jatuhnya keputusan ya, di saat mau balikan terus mau serius gitu kan. Maksudnya kan sebuah keputusan. Berarti kan di situ ego kita juga harus diolah dong. Nggak bisa main kayak hahaha aja. Maksudnya kan mungkin yang di luar sana kan ego-egonya mungkin yang tadi Bob bilang kayak nggak bisa ini tuh balikan cuma gara-gara tidak ngabarin gitu loh, gitu loh. Itu bakal kayak gitu terus nantinya. Nah, mungkin itu ya Pak ya, maksudnya yang bakal endingnya bakal sama. Yang balikan tapi endingnya bakal sama. Yang kayak gitu ya. Mungkin yang kayak gitu. Karena kan maksudnya kalau misalkan emang udah tahap serius ini kan kadang suka lebih yakin ya. Ya, gimana ya? Mungkin yakinnya di sini bukan ini mah yang saya ngerasain ya. Jadi yakinnya di sini bukan kayak yang yakin karena terburu-buru, bukan kayak udah pada gini. Enggak, tapi memang yakin yang saya ngerasanya kayaknya ini oke. Slow. Jadi kayak memang bener-bener buat ke tahap itu tuh udah jalanin gitu loh. Jalanin sesuai rencana. Ya bukan jalanin yang tiba-tiba ya udah gimana nanti. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi memang bener-bener diobrolin. Jadi bukan cuma sekedar gimana nanti rezekinya. Enggak bisa kayak gitu. Emang katanya kalau kita udah punya niat baik, rezeki bakal lancar. Iya, tapi kalau lu nggak usaha nggak akan dikasih. Pasti kan di situ, di dalam situ harus ada usahanya. Logikanya kan seperti itu, gitu loh. Jadi jangan kayak ya pokoknya mah dimudahkan. Pasti kalau misalkan kita punya rencana dan segala macam, iya pasti sangat-sangat dimudahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dimudahkan. Tapi kalau Anda tidak berusaha, sama saja bohong. Berarti apakah kalau misalkan kita mau serius emang harus putus dulu? Kalau kita mau serius, mau yakin gitu, apa kita harus putus dulu terus kita balikan? Maksudnya kan kalau bisa, takutnya gitu ada yang menganggap kayak kalau misalkan kita pacaran dari awal nih udah bertahun-tahun gitu, ini kayaknya nggak ada pembaruan, nggak ada apa gitu. Nah, apakah harus putus dulu terus balikan lagi biar ada pembaruan dan bisa berpikir lebih maju lagi? Enggak juga sih kayaknya. Kalau memang ngerasanya semua hal itu pas ketika di hubungan orang satu sama lain masih bisa ngehandle masalahnya, kayaknya ya nggak harus putus. Mungkin ada beberapa yang mungkin juga seperti saya yang tadinya sudah berpikir bahwa ini tuh tidak akan bisa dilanjutkan, gitu loh. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu bisa dilanjutkan lagi. Bisa dilanjutkan. Karena memang benar-benar tadinya kayak krusial banget. Wah, emang nggak bisa. Karena memang tidak berpikir jernih aja gitu. Kayak udah mentok aja kayak ini tuh udah pas nih, udah mentok di sini nih. Iya, gitu. Kayak yang ini begini. Ternyata memang kayak itu karena kita tidak ya mungkin bisa jadi kesalahan di sebuah hubungan kali ya. Karena kita tidak mau sabar. Karena ada ego mungkin di situ, terlalu besar ego ya. Terlalu besar juga egonya. Ya kalau misalkan memang ada yang bisa ngejalanin itu mulus, ya bagus, itu sangat-sangat bagus. Ya berarti maksudnya dari awal itu komunikasinya udah oke. Ya, komunikasi udah oke. Ya, itu makanya tadi kita tidak bisa memaksakan sama-sama kita tuh harus sama kayak dia gitu loh. Secara komunikasi, secara candaan enggak ada yang akan bisa sama. Dan harus kayak saling lu tuh harus berubah demi gua gitu-gitu. Nggak bisa sih. Jangan ada bahasa gitu ke pasangan kamu. Iya, kalau maksudnya ada beberapa di luar sana gitu. Maksudnya kayak gua udah berubah demi dia. Tapi elunya masih kayak gitu juga gitu. Nggak kayak gimana-gimana gitu. Makanya jangan berekspektasi sama manusia juga. Karena memang apa ya? Ya
Ya kita kalau misalkan berekspektasi lebih itu ya selalu kan apa-apa yang berekspektasi lebih pasti yang berlebihan itu tidak baik kan. Benar. Kayak gitu ya. Terutama kita ke manusia. Bukannya kita tidak percaya, tidak, bukan seperti itu. Nah, Jalannya tuh bukan seperti itu, tapi lebih ke ya kita mikir lagi deh pakai logika gitu. Okay. Jadi kalau misalkan berekspektasi otomatis udah pakai perasaan dong. Gitu. Jadi logika kita juga orang ini tuh mood aja bisa berubah dalam beberapa detik ke depan. Ya sekarang aja mungkin lagi ngobrol tuh tiba-tiba gue bisa jadi bete gitu. Bisa kayak gitu kan. Nah, kenapa ada bahasa itu mah menurut saya jangan berekspektasi itu sama manusia. Ya karena manusia tuh bisa berubah-ubah gitu. Keputusan, mood, apapun itu. Jawaban juga bisa berubah. Jawaban juga bisa berubah. Siap. Kecuali kunci jawaban. Ya. Yang terakhir dah. Apa nih? Mungkin ada pendapat. Mungkin ada pendapat dari Anda tentang orang-orang di luar sana mungkin yang memikirkan kayak sebuah hubungan itu nggak akan bisa kalau balikan. Ya kalau misalkan kalian-kalian yang tidak percaya dengan balikan mungkin karena takut endingnya bakal sama, silahkan. Itu hak mereka gitu loh. Itu cara berpikir mereka. Itu mungkin apa ya? Prinsip mereka dalam berhubungan. Gitu ya, itu silakan. Cuman gak selalu yang balikan itu tuh ya endingnya bakal buruk gitu loh. Harusnya kita harus bisa. Nah, kecuali mungkin ini apa ya? Ini pemikiran saya aja. Kalau misalkan kita di kondisi yang memang kayak masih SMA terus putus kayak gitu. Itu beda kasusnya. Itu beda kasusnya. Cuman ini kita konteksnya lebih ke arah yang mungkin ya step selanjutnya ya. Step selanjutnya ya. Ya serius itu yang bisa mau nikah dan segala macam. Kayak gitu ya. Ya kalau memang kalian yakin dengan pasangan kalian ya lanjutkan. Kenapa gitu. Tidak ya? Kenapa tidak? Kalau memang kalian memang anti sama yang namanya balikan, kita kan sudah membuat keputusan. Iya. Ya udah silakan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada yang maksain. Itu namanya perasaan kan. Gitu loh. Benar. Paling itu aja. Tuh dengerin. Jadi balikan juga nggak jadi masalah. Bukan menjadi sesuatu yang masalah kayak gua nggak bisa balikan nih karena takut ntar kata orang-orang tuh mengulang hal yang sama. Kadang ada juga yang takut balikan karena kata orang juga. Kata orang juga atau enggak mungkin gengsi. Jadi kayak aduh, gue udah bilang kayak gini nih ke orang-orang. Iya. Masa gue balikan gitu kan? Ada yang kayak gitu. Jadinya dia ketahan, dia mendam perasaan dia, stres lu. Tuh dengerin. Bener. Makanya jangan udah kalau lu yakin sama diri lu, apa yang lu yakinin di depan, lanjutin aja. Kan kita nggak ada yang tahu juga kan. Nggak ada yang tahu. Iya, walaupun ya kita seyakin-yakinnya kita kan kadang kan Tuhan juga berbicara di situ. Benar banget. Walaupun kita seyakin apapun sama pasangan kita, kalau Tuhan tidak ada di dalam peran itu atau tidak merestui di situ kan. Jadi harus ingat peran dari yang Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Esa. Benar. Jadi Bang Irman terima kasih. Siap. Sudah ngobrol tentang balikan nih di Ngalor Ngidul Asmara. Keren. Nanti ada lagi lah ya. Ada lagi Ngalor Ngidul Asmara, yang lain-lainnya. Udah ini tuh harus yang bertahap-tahap. Oke, siap. Iya kan gitu. Jadi jangan takut buat balikan karena contoh aja ada public figure yang awalnya dari selebgram menjadi public figure, Rahel V-nya. Ya kan sempat masalah, putus, tapi balikan sampai sekarang. Enggak ada yang enggak mungkin. Udah nikah kan? Udah nikah, udah punya anak. Udah punya anak. Punya usaha, ya kan? Punya teman-teman. Punya. Emang kalau pacaran enggak punya teman-teman? Punya. Ada yang pergi aja. Wow. Ya pokoknya kayak gitu ya kan, tentang balikan tuh di Ngalur Ngidul Asmara ya kan. Nanti kita bakal membahas tema-tema yang lain lagi. Jadi ya mohon maaf kalau misalkan mungkin ada salah-salah dan pengalaman yang mungkin beda. Kok gini sih statementnya? Ya mohon maaf, ini mah dari saya pribadi gitu yang saya mengalami. Karena kan setiap orang berhak untuk beropini. Ya. Selama itu baik.
Benar. Yoi, jadi terima kasih, jangan lupa nonton Ngalor Ngidul Asmara setiap hari Sabtu. Wih, setiap Sabtu. Jam? Nggak ada jam ya. Nggak ada jam Terserah ya, saya terserah. pokoknya. Terima kasih sudah nonton video ini ya kan, jangan lupa di like, Ya. komen, di subscribe, dan jangan lupa nih di subscribe Aneka Ulasan Aneka yang Ulasan. udah lebih besar lagi. Wih, subscriber daripada saya, percuma saya mempromokan Anda. Keulasan. Ya pokoknya terima kasih sudah nonton, bye bye. Jal signing out. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe. So, don't forget to happy and stay positive.